Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau persiapan kirim kembali. Yang mau kita kirim pesanan dari Bapak Ahmad Arizona yang beralamatkan di Desa Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Satu buah mixer dari produknya Behringer X32. Wow, ini teman-teman ya, ini adalah produk yang sangat istimewa karena bisa dibilang ini adalah mixer yang digunakan untuk kelas hajatan lumayan mahal. Untuk harganya untuk saat ini X32 Live yang seperti mau saya review ini dengan harga 46 juta. Jadi buat teman-teman yang mau order mixer Behringer X32 nanti bisa menghubungi kita atau bisa tuliskan di komentar atau nanti bisa langsung WA. Kali ini mau kita kirimkan kepada Bapak Ahmad Arizona, Pontianak, Kalimantan Barat. Wow, jauh banget. Kita kirim dari Madiun satu buah mixer Behringer X32. Oke, langsung aja sekarang kita review yuk sebelum kita kirimkan ke Kalimantan Barat. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau beli mixer Behringer X32 nanti salah satunya dapat buku panduan dan juga ini stiker ya. Ya, ini stiker. Nah, ini ada stikernya juga. Ini nggak tak buka ya. Di sini aja, nanti buat pembeli bisa melihat-lihat buku panduan yang ada di sini. Terus kabel power nanti sudah termasuk juga, ada kabel powernya dan juga nanti ada ini cover. Nah, jadi nanti buat pembeli bisa nanti kita pasang cover seperti ini ketika nanti pas tidak digunakan. Ini ya, pasangan sob. Nah, ini loh sob. Nah, tinggal ini loh sob, dilebok nih. Nah, ya, jadi nanti biar tidak terkena debu. Jadi kalau tas teman-teman nanti dangdutan, tanggapan live tinggal pulang, nanti bisa ditutup menggunakan cover seperti ini. Ini bawaannya dari Behringer X32. Seperti halnya pada produknya Midas M32. Oke, sekarang kita cek pakai ini. Oke, mixernya ini lumayan besar daripada Behringer X32 yang produser ataupun yang kompleks. Jadi Behringer ada seri kompleks, ada produser, ada yang X32. Jadi kalau yang X32 ini biasanya disebut X32 Live. Jadi dia yang bisa dibilang mixernya besar seperti itu. Kalau yang X32 kompleks lebih kecil, yang X32 produser juga lebih kecil. Jadi sama-sama X32 tapi fadernya cuma sedikit. Tapi kalau yang Behringer X32 yang versi ini, yang besar ini, nah fiturnya jadi lebih komplit daripada yang produser ataupun yang kompleks. Nah, diantaranya kalau kita melihat, nah ini buat teman-teman sama duduk aja ya. Kalau kita melihat daripada produk Behringer yang tipe ini memang fiturnya ya lumayan komplit. Artinya bisa dikatakan ini memang kelas digunakan untuk rental maupun digunakan untuk FOH besar seperti itu. Yang pertama teman-teman nanti sudah dihadirkan dengan output 1 sampai dengan 16. Namun yang 15 sama 16 nanti bisa digunakan untuk main live maupun main air. Jadi main rec maupun main live nanti bisa digunakan di 15-16. Untuk bassnya nanti teman-teman bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, banyak banget ya, 14. Nah, apakah nanti teman-teman mau menggunakan semua output di sini? Ya, nanti dilihat aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini output daripada Behringer X32. Dan juga teman-teman menggunakan kontrol monitor. Nanti teman-teman juga sudah disuguhkan main LR di sini yang bisa digunakan untuk kontrol monitor, juga digunakan untuk main LR menggunakan jack Akai. Nah, nanti juga bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kalau mau menggunakan ini sama ini tergantung routingnya. Sekali lagi teman-teman ya, mau di routing ke sini ataupun di routing ke sini. Terus untuk inputnya, teman-teman untuk input sudah disuguhkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 input full mono. Wah, gila sih, tinggal poek naik yes. Nah, terus teman-teman juga sudah disuguhkan dengan aux input yang menggunakan Akai 1, 2, 3, 4, 5.
Terus ini 56, ini menggunakan RCA. Terus di sini 6 juga menggunakan Akai. Outputnya, out-nya maksudnya, out in, out out. Out-outnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini LR 56 dan ini juga 6. Jadi ini out input dan out out. Jadi out enek inputnya, ada juga outnya. Ini untuk sistem input dan output di Behringer X32. Terus, wow, ini apa ini? Nah, di sini teman-teman ya. Nah, STP only. Jadi nanti teman-teman ini fungsinya untuk menutup karena ini memang digunakan untuk kita routing contohnya ke DL32 seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan snack digital bahasanya, ataupun teman-teman bisa menggunakan berbagai macam DL nanti yang bisa teman-teman pasang di sini. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan jalur IES 50, yang ini A, yang ini B. Jadi ini jalur yang bisa kita manfaatkan untuk menghubungkan mixer digital ke snack digital seperti Midas CL32 maupun yang lain-lain. Jadi teman-teman selama nanti programnya yang support dengan Behringer X32, teman-teman nanti bisa pasangkan di sini. Jadi katakanlah ini nanti kita letakkan di FUH, terus nanti DL-nya kita kasih di panggung seperti itu. Nanti teman-teman bisa menggunakan Cat 5 atau Cat 6, tapi kita menyarankan Cat 6. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan Cat 6 otomatis bisa sampai sekitar 75 meter ya. 75 meter kalau kita tidak menggunakan router lagi. Tapi kalau menggunakan kemungkinan masih bisa jauh lagi ya. Tapi kan itu nggak mungkin, masa 100 meter. Nah itu kan, jadi nanti buat menghubungkan dari mixer ke DL seperti itu. Sekarang saya tutup lagi jalur IES 50. Terus teman-teman juga sudah dilengkapi dengan Ultranet Personal Monitoring seperti pada mixer digital yang lain. Terus IES EBU out. Jadi teman-teman nanti mau menggunakan seperti DLMS yang ada IES EBU, nanti bisa teman-teman diencepkan di sini atau dipasangkan di sini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan juga. Ini sudah disediakan. Terus ada input sama output MIDI. Nah, teman-teman nanti mau gunakan juga bisa. Kalau ini internet, ini sengaja saya pasang. Ini fungsinya adalah untuk remote control. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini bisa dikontrol melalui PC. Kalau yang ini juga USB. Jadi ada 2 jalur, bisa menggunakan PC, juga bisa menggunakan LAN, juga bisa menggunakan USB. Jadi ada 2 remote, ISO USB, ISO LAN untuk meremotnya. Jadi teman-teman pakai PC nanti bisa di remote menggunakan PC. Mixernya nanti yo terserah. Itu monitoring kan tinggi opo, intinya teman-teman bisa menggunakan remote control menggunakan PC nanti. Terus teman-teman di sini yang sudah saya pasangkan ini adalah USB interface. Jadi nanti fungsinya digunakan untuk sound card. Nah, kalau yang ini. Jadi ini nih loh, angkatan ini nih nekuk ini. Sidi. Maksudnya rada sanor iki. Kuwi nek sanor ini. Aja malah ngono. Nah, ben aja ben rada ngono. Wis ngono. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sudah saya cabut. Fungsinya daripada 32 channel USB audio interface ini adalah sound card biasanya. Sound card. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan card yang ada di sini sampai dengan 32 channel input dan output. Jadi kalau teman-teman nanti mau recording menggunakan digital ini sangatlah mudah. 32 channel bisa digunakan langsung multitrack di software-software yang teman-teman gunakan seperti DAW, seperti software Cubase dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa manfaatkan di situ. Teman-teman juga bisa nampaknya menggantikan cardnya daripada USB interface nanti ini bisa dilepas juga. Itu ya, komplit. Wis, pokoknya di kelas untuk hajatan menurut saya ya wis sangat layak dan juga sudah bisa sangat digunakan berbagai macam. Oke sob, sekarang untuk main LR dipasang di sini tadi ya, 15 yang ini tadi kabelnya. Nah, main left, main right tadi ya dipasang dulu. 15 sama? Iya. 15, 16, oh siap. Main left dan right. Terus monitor teman-teman, saya menggunakan Hooper dan juga Wisdom. Ini kedua produk viral ya. Tak nyalakan dulu. Kamu benar. USB ini dipasang. USB taruh lainnya masuk, LAN sudah masuk. Teman-teman lihat. Loh, pompa nih gitu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini.
nyala. Ini tampilan pertama kalau kita menyalakan dari Behringer X32. Lalu di monitor saya ini nampaknya sudah terhubung dengan remote yang sudah saya hubungkan tadi. Sekarang saya nyalakan. Oke, sudah terhubung. Kalau terhubung, maka kalau fader saya naikkan, otomatis dia akan naik. Ini nomor fader 2, fader 3, fader 4. Oke ya. Nah, ini jadi kita bisa memonitor langsung menggunakan komputer. Nah, jadi kalau kita mau men-setting, teman-teman katakanlah, Mas, aku senang nih setting pakai komputer. Teman-teman langsung diklik di sini di channel. Nah, ini bisa dimanfaatkan stereo link dan lain-lain. Inputnya nanti main stereo apa main mono, nanti bisa teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Ada stereo link, ada config, ada git, ada. Nah, ini wis komplit. Ini adalah program daripada X32. Buat teman-teman nanti kalau nggak punya bisa minta ke saya. Ataupun kalau kita dorong fader di sini, maka fadernya akan naik sendiri. Nah, ini fader motornya ikut naik. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kalau kita touchscreen-nya kita mainkan, fadernya juga ikut main. Jadi kalau itu kembali ke operator, ke pengguna, nyaman menggunakan PC atau nyaman menggunakan, wong di sini sudah disediakan semua tombol. Ya kalau kita mungkin lebih cepat menggunakan tombol yang sudah disediakan di X32. Oke, langsung aja. Sekarang kita akan melihat fiturnya apa saja di Behringer X32 ini. Yang pertama, kalau kita melihat dari samping kiri, di samping kiri kita dah. Kira ini loh. Ya sob, iki dilai lah no. Sob, awas, kowe ngalih sik Gus, kowe metu sik. Nah, biar enak, biar lega tempatnya. Kita berdiri aja teman-teman. Nah ini, jadi dari samping kiri, yowes, kowe dari situ apa-apa. Dari samping kiri, teman-teman, di sini ada channel 1. Kita pelajari satu-satu dulu ya. Meskipun kalau kita bahas semua materinya, ya banyak banget ini mixer. Dari channel 1 dulu, ini channel 1. Jadi ini channel 2. Kalau kita klik channel 1, channel 2, channel 3. Nah, ini untuk menentukan channel select yang kita inginkan. Lalu di sini ada channel 1 sampai dengan 16. Kalau kita klik berarti ini 1 sampai dengan 16. Kalau kita klik nomor 17 sampai 32 berarti ini 17 sampai dengan 32. Kalau kita klik di sini berarti masuknya AUX input dan juga USB effect return. Ini AUX 1 sampai 6, USB L dan R. Nah, ini kita main USB ini. Nah, kalau kita bermain USB di sini, ini tombolnya di sini ataupun fader ini sudah di link ya. Ini program masih standar dari pabriknya. Terus reverbnya ada ini 1, 2, 3, 4 ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan yang ada di sini. Terus bass master, klik ini bass 1, bass 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16. Oke. Ini bass daripada Behringer X32. Jadi layarnya itu kita yang menentukan. Mau kita layar pertama 116, 1732, AUX bass master. Oke. Nah, contohnya ini 1 sampai dengan 16. Coba saya naikkan biar ada perbedaan. Layer 1 sampai 16. Ini layar 17 sampai dengan 32. 1 16, 17 sampai dengan 32. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan lebih cepat mixingnya menggunakan tombol layar yang ada di sini. Jadi intinya layar ini yang akan menentukan kita di channel nomor berapa. Nek kita mau ngeki nomor 1, pindah ke sini, pilih nomor 1, nomor 6, nomor 11, nomor 16. Nek pindah ke 32, klik nomor 32. Jadi sesuai yang ada di sini teman-teman ya. Silahkan dilihat. Itu. Terus sebelah kanan ini daripada main out-nya. Jadi dari main out ini sudah disediakan juga yang pertama grup DCA 1 sampai 8. Jadi teman-teman bisa bermain grup DCA. Oke ya. Jadi kalau kita mau men DCA contohnya
nanti kendang, contohnya drum, contohnya ketipung, contohnya elektrik dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa main DCA di sini. Bass 1 sampai dengan 8 ini AUX, cara bahasanya output tadi ya. 1 sampai 8 ini 1 sampai dengan 8. 9 sampai 16 ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Untuk ini digunakan untuk reverb. Jadi ini 4 reverb. Sampai dengan 12 ini, maaf, 1 sampai dengan 8 ini AUX. 9 sampai dengan 12 AUX. 13 sampai dengan 16 digunakan untuk reverb daripada input dari Behringer X32. Teman-teman juga masih disuguhkan dengan matrix 1 sampai dengan 6. Komplit. Jadi teman-teman nanti bisa juga bermain matrix sesuai dengan yang teman-teman inginkan, sesuai dengan mixing yang teman-teman inginkan. Jadi ini adalah bagian daripada layer di Behringer X32. Oke. Sekarang kita ke atas ke menu. Nah, jadi ke menu di sini teman-teman di layar nanti sudah disuguhkan jadi beberapa pilihan. Di antaranya teman-teman nanti bisa menekan tombol home. Kalau home otomatis nanti ke layer. Jadi contohnya kita di channel 24. Kalau saya pindah ke channel nomor 1, ini nomor 1, otomatis home saya juga di nomor 1. Kalau pindah ke nomor 2, home saya nomor 2. Kalau pindah ke 1 nomor 1, kalau ketiga nomor 3, itu home saya. Oke ya, yes, kayak nggak gadget lah. Di home nanti teman-teman bisa manfaatkan home, terus config ke kanan, git. Nah, ini bisa dimanfaatkan EQ, send, main. Teman-teman bisa manfaatkan pack select yang sudah disiapkan di sini. Nah, ini bisa kita buat memindah. Dan teman-teman juga bisa memindah layer. Contohnya, Mas, layernya ini kurang. Ini kok nggak ada yang muncul ya? Teman-teman pencet di sini. Nah, layernya keluar. Ini lebih mudahnya. Ini pengoperasian dasar ya. Ini mixer ini banyak banget kalau dipelajari, menunya wakeh banget. Ini layer. Nah, ini layer. Jadi kalau teman-teman nanti mau pindah layer bisa di sini. Jadi contohnya saya home. Di home itu layernya ada berapa? Ada insert, dynamics, threshold dan lain-lain. Ada fader, DCA group, mute group dan lain-lain. Nanti pindah layernya di sini. Kalau kita posisi di config, nah ini link, delay, lockout, insert, layernya nggak ada, berarti nggak ada layernya. Git, kalau kita mau main git, ada layernya. Nah, contohnya ada kayak filter, kayak solo, ada active threshold, ada mode attack, whole release, rank dan lain-lain. Nanti teman-teman tinggal geser-geser di layer. Jadi intinya adalah untuk membuka lembar kerja yang ada di Behringer X32. Dan tombol-tombol yang ada di sini ini bisa diputar, juga bisa diklik. Nah, kita main sesuai dengan urutannya. Jadi nah ini urutan ini berarti kita untuk ini. Nah, ini tinggu ini, nah tinggu ini tinggu ini. Nah, jadi nanti sesuai dengan urutannya. Ini home. Jadi untuk kembali ke layar utama, matters, teman-teman nanti kalau pas live dangdutan gayeng, otomatis teman-teman bisa melihat RTA-nya di sini. Ada channel, ada mic bass, ada aux effect, ada in out, ada RTA-nya bisa didelok nih gini, dan juga ada auto mix. Nanti bisa dilihat di sini. Routing, nah ini hal yang paling penting. Sebelum teman-teman menggunakan mixer ini, yang kita lihat adalah routing dulu. Contohnya kita mau menghubungkan tadi LAN yang ada di belakang tadi yang sudah saya jelaskan, ada channel A dan juga channel B dari channel LAN yang ada di sana. Fungsinya adalah kita kalau nanti menghubungkan di situ dengan DL, nanti akan keluar muncul di sini. Jadi kita connect ke DL apa, nanti connect di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan direct yang ada di sini. Jadi contohnya, Mas, ini mau tak gunakan untuk, nah ini sudah disediakan ya. Mau tak gunakan ini 1 sampai dengan 8. Berarti channel ini ya 1 sampai dengan ini 1 sampai dengan 8. Tapi kalau ini saya posisikan sebagai cut sampai 18. Nah, ini berarti tak anggo cut. Jadi fungsinya contohnya saya nge-play cut input dan output. Contohnya kita bermain DAW ataupun bermain Cubase. Nah, dia akan berubah juga. Nah, ini kalau kita gunakan untuk IS50 A9 sampai dengan IS50 A1 sampai 8 ya. Contohnya klik. Nah, nanti dia akan berubah juga.
Jadi nanti routingnya ada di sini. Sekali lagi dikembalikan dulu ya nanti teman-teman. Kalau kita mau routing, kalau kita nggak menggunakan DL dan lain-lain, kita nggak usah routing-routingan, langsung aja main. Tapi nanti kalau kita menggunakan DL dan lain-lain, nanti kita bisa routing ada di sini. Hutan Sob. Itu ya teman-teman ya. Ini daripada routing. Nanti ada ini ya, tinggal digeser. Ada input, ada ISA. ISA nanti kita hubungkan dengan apa yang kita mau gunakan. Jadi ISA yang ada di line card belakang tadi, jadi itu ada line card cat 6 yang nanti dihubungkan dengan berbagai macam alat komponen seperti DL32 dan lain-lain. ISB ini ISA, ISB, terus CAT. Kalau CAT ini bawaannya tadi, jadi ini adalah CAT gambare. CAT yang fungsinya digunakan untuk multi track tadi, bisa record ataupun bisa untuk ngeplay. Terus XLR, nah ini terus XLR, ada out, ada AUX, ada wis wakeh pokoknya berbagai macam menu. Teman-teman nanti silahkan dipelajari sendiri. Kalau kita jelaskan satu-satu ini 2 jam mungkin belum selesai. Oke, ini kita ke setup. Nah di setup teman-teman bisa melakukan reset. Jadi contohnya, Mas mixernya mau tak reset, tadi diutek-utek sama temanku, teman-teman tinggal pilih yang ini, konsol, show data, libris, sama factory reset. Factory reset itu kayak HP, diklik reset semuanya ngereset 0. Ini saya kalau biasanya menggunakan mixer, nek routingannya nggak jelas, saya reset aja, nanti kita ulang dari awal. Kalau kita mau backup, nah export. Mas programku mau tak export, diklik export. Mas mau nge-restore, Mas kemarin aku live di cafe sama grup ini Nevada, mau tak restore lagi pakai Nevada lagi, restore bisa. Mas rebana kemarin sudah tak buatkan rebana, mau tak restore lagi, bisa. Enak tuh. Terus custom boot, nanti teman-teman bisa custom juga mungkin kalau kita mau melakukan update dan lain-lain. Di sini ada tombol shutdown, ada reboot, terus nanti ada update firmware teman-teman. Ini firmware ini ya sudah versi yang 4068. Wis jos iki produk daripada Behringer, ini yang terbaru. Terus kalau kita mau reset ini tadi, nah ini tadi kalau kita mau reset audio setting dan lain-lain, ini up, nanti ada config, ada remote, terus ada network, ada name icon, terus PM, cut dan lain-lain. Library nanti teman-teman ada channel, ada reverb, efek yang mau kita manfaatkan, routing, IS50. Efek bawaan. Nah, ini efek bawaan sudah kita disediakan berbagai macam. Nah, ini ya. Ada contohnya Vintage Room, ini sudah ada disediakan di sini, ada Vintage Room. Terus boom. Nah, ini ada Vintage Room. Terus ada yang nomor 2 hall reverb, ada stereo delay, stereo crash, tak pelurut medun ya, ada gradual graphic EQ, wakeh bawaannya. Kalau ini digunakan untuk insert, kalau ini reverb ngono ya, ini reverb untuk insert only, efek plus return. Nah itu efek bisa kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang 4 digunakan untuk efek, yang ini digunakan untuk insert. Wis ini bawaannya jos ini. Terus bawaannya efek mute group. Nah, kalau kita melakukan mute group nanti di sini. Terus utility nanti teman-teman bisa manfaatkan ya, seperti kalau kita mau menekan nanti tombol yang kita mau cek, nanti ada apa saja di situ, nanti bisa menekan tombol ini. Wes, nah itu penjelasan singkat dari Behringer X32. Sekarang kita akan mencoba di channel nomor 1. Nah, mana mikrofon? Putih pasang nomornya? Sudah nyala. Pasang nomor aneh yang cedak ini. Ini teman-teman ya, saya pasang di nomor 16 ya, dan cedak. Nomor 1 ini 16. Kita akan coba di channel 16 dari Behringer X32. Input 16 ya, Pak? Iya, 16. Udah? Dusnya wis aman. Sudah. Betul, sudah. Aman semua. Iya. Oke ya. Kita di channel nomor 16. Sekarang teman-teman lihat, ini di channel nomor 16 yang sudah saya pegang di sini, yang sudah saya hubungkan ke mikrofon. Sekarang kita klik nomor 16 dulu. Terus ini kita masuk ke bass. Ini main LR. Wis nyala speaker? Sudah, Pak. Dua-duanya? Volume tengah. Semuanya?
Iya, sudah. Kok belum ada suaranya? Blueberry poler apa, Bo? Pol, oke. Terus monitornya? Pol. Wisdomnya sepiro? Wisdomnya juga pol, Pak. Aja pol wisdomnya separuh. Oke. Blueberry sepiro? Super pol. Oke, sekarang kita tes dulu ya teman-teman ya. Saya gunakan channel nomor 16. Cek. Ini sudah nyala. Main LR tapi belum ya. Ini belum saya nyalakan main LR. Cek. Ini kita posisi di channel 16. Kita EQ-nya belum dinyalakan. Kita tinggal geser. Oke. Geser ke home. Oke. Cek. Nah, teman-teman, sekarang saya buka ya main LR. Cek. Ini sudah terhubung. Main LR tak cek aja. Wes, nyala dua-duanya. Dua-duanya nyala. Kita ngecek ya. Coba kita ke main LR. Di main LR kita lihat di sini. Cek long tes 12 CAT 12. Oke, di panorama kita cek speaker saya. Ini yang kiri dari Hooper. Ini yang kanan dari Wisdom. Nah, ini Wisdomnya kurang seru. Hoopernya kekakean. Hoopernya dikurangi. Jam 3. Band imbang. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Sekarang saya posisikan kembali ke 0. Ini 0. J low T126. Teman-teman, yang belum saya jelaskan tadi adalah, Mas, terus tombol-tombol yang ada di sini itu fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah buat mixing per channel. Jadi, apapun channel, contohnya yang kita klik nomor 16, berarti yang kita mau adik di channel 16. Jadi kalau kita klik ini nyala. Kalau kita klik ini, nah ini klik. Nah, berarti kita main yang akan kita EQ dan lain-lain adalah di channel nomor 16. Yang pertama, contohnya ini tombol gain. Berarti kalau kita ulir ke atas, gainnya nanti akan buka lah. Teman-teman lihat di sini. Boom. Nah, ini ya. Jadi, nah ini gain kelihatan nggak? Enggak. Ibu cedak nih. Lalu cedak nih rakyat lagi. Ini loh. Nah, kelihatan nggak? Ini gain ya. Karena layarnya ya lumayan kecil, jadi 7 paling ya. Nah, ini jadi nanti kalau gain kita putar, nah ini gainnya otomatis akan munggah atau medun. Makanya mixer ini digital tapi dirasa-rasanya pun iso. Kalau kayak analog, jadi artinya bisa dirasanya karena nek puterane. Kedua ada indikatornya di situ. Jadi ini gain, ini tombol gain di channel 16. Jadi nek 16 yo ini gain 16. Terus ini Phantom 48 volt. Ini polarity. Polarity ini netral. Kalau ini klik kebalik. Nah suaranya paling-paling ya. Nah ini posisi netral. Ini polarity invert. Nah ini polarity. Terus teman-teman di sini lokat sampingnya. Ini gain 48 volt Phantom. Terus ini polarity. Terus ini gain. Ini lokat. Jadi kalau kita mau lokat tinggal diklik lokat, nyala berarti lokatnya nyala. Teman-teman lihat di mixernya. Jadi kalau lokatnya nyala, otomatis dia akan nyala di situ. Nah, kalau kita ini ya lokat. Nah, ini lokat. Kalau kita lokat, kita geser. Lokat. Nah, wis hilang. Lokat 400 middle tok ya. Tinggal middle tok. Lokat. Ini lokat. Nah, ini saya kembalikan lagi lokatnya. Ini lokat kembali. Kalau lokat dimatikan, tinggal teman-teman tombol klik lokat. Ini. Nyala, mati. Nyala, mati. Ini lokat. Jadi di mixer X32 ini memang menurut saya simple banget, enak, tombol-tombolnya komplit. Terus yang kedua, dynamic ataupun gate. Nah, ini noise gate. Kalau ini bisa mungkin bisa disebut kompresor limiter lah seperti itu. Di sini sebutnya dynamics. Kalau gate, nah noise gate ya bisa kita nyalakan, klik. Nah, oke teman-teman lihat noise gate sekarang kita mainkan. Coba di boom, saya view noise gate. Nah, ini noise gate bermain. Dia sudah saya nyalakan. Sekarang noise gate saya putar biar nyala. Nah, kalau saya ngomong pelan, dia nggak akan nyala. Oke, tak naikkan lagi. Nah, segini nggak akan masuk ke speaker. Jadi ini masih ditutup sama noise gate. Tapi kalau saya teriak, wah, baru masuk ke speaker. Jadi kalau teman-teman pas nanti live, noise gate mungkin bisa dinyalakan, band mic-nya nggak bocor. Jadi suara-suara lain nggak bocor. Ini noise gate. Sudah sering kita bahas. Jadi contohnya kalau kita memanfaatkan, Mas, gitar bassku kok noise ya? Nanti noise gate nyalakan, diunggah nih, sak piro noise.
Sama ini mas, sama ini mari mas. Nah itu. Dan teman-teman nanti bisa mengatur git ini nanti sesuai dengan layer yang ada di sini ya. Contohnya ada kayak filter, kayak solo, select dan lain-lain kan. Bisa kalau nah ini layernya ya. Jadi attack, mode dan lain-lain. Ada threshold juga. Jadi nanti noise git contohnya rilisnya berapa, terus nanti attack-nya berapa, modenya git, apa dark atau dan lain-lain. Nah ini saya buat git. Terus attack, hold, release, range dan lain-lain, teman-teman nanti bisa manfaatkan. Holdnya berapa, attack-nya berapa, rilisnya nanti teman-teman atur di sini. Itu manfaat dari noise gate. Noise gate saya matikan ya, mati. Oke, sekarang kita ke kompresor limiter. Bedanya apa mas kalau kompresor limiter? Nah kalau kompresor limiter kita nyalakan. Jadi kalau kita view, nah ini kompres. Kalau kita kompres, jadi kalau kita teriak sekeras apapun tidak akan menjebolkan speaker. Contohnya saya mainkan kompresnya, ini kompres, saya turunkan. Kalau segini suara saya masih belum ke kompres, tapi kalau saya turunkan lagi, ditutup nih. Nah ini semuanya ke kompres. Jadi maksimal suaranya segini, wis landai. Jadi saya teriak kayak gimana pun suaranya mentok segitu. Hoi, wis, lama sangat dene. Ya maksimal segini. Ini kompres. Hoi. Nah ini kompres limiter. Tapi kalau kita naik, diturunkan nih, tambah ramai nih. Tambah tak turunkan lagi. Hoi, nah tambah mendelep suaranya tambah raneng. Hoi. Nah, tapi kalau kita buka, kita lepas. Nah, ini lepas. Ini mati, teman-teman lihat, ini mati. Oke, posisi mati. Sekarang tak kembalikan. Oke ya. Sekarang posisi netral lagi, tidak dikompres, tidak dilimit, tidak di git, tidak di lokat, tidak diapa-apain. Nah, ini. Dan teman-teman, kalau teman-teman nge-EQ pasti itu yang sangat dibutuhkan. Nah, di EQ X32 teman-teman sudah dilengkapi fitur yang sangat komplit. Di antara yang pertama, nyalakan dulu EQ-nya. Ini posisi nyala. EQ. Kita view EQ-nya. Ini EQ posisi view. Nah, lalu teman-teman bisa memilih mode. Di EQ contohnya, Mas mau saya nge-EQ low. Ini low ya, tombol low. Klik low. Untuk low, teman-teman nanti ada posisi di sini. Terus low mid ada di sini, terus high mid ada di sini, terus high ada di 4. Jadi nanti nomor yang ini high, yang ini high, mid high, low mid, low. Jadi teman-teman nanti, Mas saya mau meng-EQ low, mau memotong low, teman-teman diklik low, bisa dipilih mode. Contohnya ada VEQ, PEQ, lokat, jadi bisa dilokat juga menggunakan EQ. Nah ini posisinya sudah lokat. Yang ini tombol frekuensi. Nah frekuensi kan yang kemotong. Kalau yang ini tombol bandwidth. Ini bandwidth, nanti manfaatnya ada. Terus kalau yang ini gain, jadi gain ini bisa dinaikkan, diturunkan. Ini lokat. Nah ini lokat fungsinya memindah frekuensi. Ini frekuensinya nganti entek. Nah ini, jadi teman-teman bisa nge-EQ dan melokat juga di sini. Sekarang saya kembalikan lagi di reset ya. Saya kembalikan ke reset. Nah ini posisi netral lagi. Sekarang kita mau meng-EQ contohnya high mas. High ben tambah ces. Klik high. Lalu dinaikkan gain naik. Nah ini naik, gain naik. Cik. Nah ini mulai ces. Terus teman-teman bisa geser frekuensi. Mas ini frekuensi ini kelihatan ya di sini. Frekuensi di sini bisa kita geser, contohnya di 12 kilo, 13 kilo, 11 kilo, 10 kilo. Nah, teman-teman bisa manfaatkan geser-geser frekuensi yang ada di sini. Jadi ini frekuensi, tinggal kita geser. Ini frekuensi, ini high naik. Mas, ini mid delay kurang dipotong. Mid delay, high mid nomor 2, saya buat motong. Sekarang kalau motong gain ini berarti turun. Gain turun, naik, gain turun. Bandwidth bisa dikecilin lewat sini. Ini kelihatan dong? Kelihatan. Nah ini bandwidth. Jadi bisa dikecilin, di layarnya kelihatan ya. Di layarnya diketone. Ini, nah ini bandwidth. Nah, tinggal kita geser. Nah, contohnya saya tak potong di frekuensi. Ini yang boosting ya, suaraku boosting di A. Ini 800 itu tak potong. Nah, gain ini tak duk kene, tak potong 8 dB. Gainku hilang nih ya apa nih? Suaraku 800 tak potong. Nah ini di high mid. Kalau low mid, diklik low mid. Nah sama low mid nomor 2.
Lumite mau tak boosting mas, lumite tak boosting. Berarti frekuensi ini tak geser dulu di frekuensi 351. Gain ini tak naikkan mas. Nah ini dinaikkan, di boosting. Lone. Terus lone yang rendahnya mau tak potong mas. Lone tak potong. Berarti modenya tak buat low cut. Tapi frekuensi ini tak geser ke sini mas. Nah jadi di low cut sidik, dinaikkan, dipotong, dinaikkan. Nah itu daripada EQ. Jadi EQ di sini teman-teman sekali lagi ada fitur high, mid, low, dan modenya ada di sini. Teman-teman lihat, ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah itu, oke ya. Ini EQ posisi nyala tapi tak reset flat. Oke, posisi flat. EQ kembali ke flat. Wah, lumayan kesel ini. Oke, ini posisi ke flat lagi. Terus teman-teman, kalau yang ada di sini adalah bass set. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan contohnya, Mas channel 16 mau tak kirim ke AUX bahasanya. AUX 1 sampai dengan 16, tinggal diklik ini. Nah, kalau AUX 1 sampai dengan 4 itu AUX. Jadi kita klik cik. Nah, ini klik. Terus kita kirimkan ke AUX 1. Nah, sekarang kita view dulu ini ya. AUX 1. Nah, berarti sudah kirim ke AUX 1. Sudah naik. AUX 2 naik. AUX 3 naik. AUX 4 naik. Kalau kita mau kirimkan, nah ini ya sudah nyala semua. Oke. Nah, ini. Terus kalau kita kirimkan ke 5 sampai 8, diklik 5 sampai 8. Ini nomor 5. AUX 5, ini AUX 6, AUX 7, AUX 8. AUX nyala kabeh 8. Ini AUX. Nomor 9 sampai dengan 12 Mas, tak kirim AUX juga. Klik 9 sampai dengan 12. Diklik 9, 10, 11, 12. Istimewa. 12 AUX bro. Nah sekarang yang 13 teman-teman nanti bisa manfaatkan untuk efek. Jadi di sini yang 13, 14, 15, 16 digunakan untuk reverb. Contohnya, Mas saya mau reverb Vintage Room, berarti kita kirimnya ke 13. Kita klik di sini. Oke, kembali ke home. Oh, kembali ke view ini. Kita klik di sini, lalu kita naikkan ini, otomatis efek akan nyala. Cik. Oh iya, keliru, sing telulas. Cik. Nah, efek nyala. Tapi ini efek masih efek bawaan. Sub depan, hujan depan. Ini masih efek bawaan. Oke, saya akan duduk. Capek banget ternyata kalau sama berdiri. Wah, fiturnya itu wah kayak ramai. Nah itu ya. Ini kita masuk di efek pengiriman efek. Nah sekarang Mas efeknya mau tak atur. Ini kita manfaatkan efek di 13 ya tadi. Efeknya kita kirim segini. Terus efek untuk master ada di sini. Cik, low, tes 1 2, J, A, tes 1 2, J, A, tes 1 2, cik, low, tes 1 2. Cik. Nah ini efeknya. Cik. Ini efek yang masuk ke mixer. Jadi dari efek bawaan masuk ke mixer. Contohnya saya mau custom dulu efeknya Vintage Room mau tak custom. Sekarang kita klik edit. Ini ya Vintage Room. Teman-teman bisa manfaatkan di sini. Ini efek yang enak sebenarnya, tapi ini belum diatur makanya kayak gini. Layarnya ada di sini. Nah, kalau kita menyeting dari Vintage Room ini, yang kita lihat jangan ininya, tapi ininya aja lebih enak. Tapi nah teman-teman kuliah nonton iki ya apa-apa. Tapi nah saya lebih enak yang bawah. Jadi contohnya kita masuk urutan. Nah, contohnya reverb delay kita atur cik. Reverb dawa toh. Nah, malah nyes sih malah dawa. 38 milisecond. Reverb delay ini 38 42 kakean 40 38. Ini tak buat 38. Terus DJ-nya, DJ ini kita atur DJ 1,94 second. Cek. Ini kosong, garing, kita naikkan cek. Kakian cek. Woi 1,75 dengan size-nya ini ruangannya ya. Cek. Slot lebar. Cek. Lumayan enak. Cek low. Oke, sekarang density. Cek
atas. Ini memang enak. Cek, 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 low, 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 low. Oke, kita mengikuti yang sudah tadi. Terus ini cek, 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 low, 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 low. Makin panjang, low. Sub depan sub. Low, low, low. Ini levelnya ya, saya buat nol aja levelnya. Lalu layarnya saya pindah. Maaf ya teman-teman ya, agak berisik karena di luar hujan. Halo, cek low tes. Nah sekarang low multiply. Sekarang kita coba low-nya. Low, low, low. Ini makin low, kurang enak. Dipotong aja low, low. Nah biar low-nya nggak terlalu bebek. Low, low. High-nya sekarang kita naikkan. Cek low, tis. Oh tambah nyes. Tis. Cis. Tambah nyes. Nah ini lokatnya J dipipisin lokat. Lokat saya buat 535 ya. J high cut dinaik nih. J. Oh bunyi 20 kilo. Tis. Yes. Ini level L sama red. Saya samakan J A. J. Oh mending di beda nih. J A. Nah wes. Ini teman-teman dengarkan, ini hasilnya daripada pengaturan reverb vintage room. Istimewa ini. Jilau tis yes tis Nah teman-teman masih bisa melakukan EQ lagi di sini. Nah diklik, nah ini diklik teman-teman, lalu efek kita ke home. Nah bisa kita EQ juga di sini. Cek. Oke, EQ saya nyalakan. Cek. Oke ya, sekarang kita potong. Cek lokat. Lokatnya mana? Ini sekarang kita cek. Nah jadi efeknya nggak terlalu berdengung. Jadi kita tinggal ngambil ces-cesnya aja. Nah jadi yang frekuensi ini saya potong berapa ini? Nah ini 1 kilo ya. 1 kilo ke atas saja yang bunyi, yang 1 kilo ke bawah nggak bunyi. Kalau kita mau ceskan lagi, ini ya, cesnya tak tambahin, high-nya tak naikkan lagi, di boosting. Nah, terus rasanya 2 kilo ini sih kakian mas, 2 kilo. High-nya tak potong, jig, bandwidth tak kecilin, tak geser ke sini, potong lagi, geser ke sini. Nah, enak mas, tinggal cesetok mas. Nah, jadi suaranya yang ketinggal efeknya cuma ces. Selain ces harus keeneng. Oke, saudara lah nyaman banget bro. Ini adalah salah satu bandnyes dowo nggak gembrunggung daripada efek Behringer X32. Itu teman-teman ya. Jadi ini masih banyak banget kalau kita mau review satu-satu, mulai dari reverb, terus nanti mulai dari auxiliary dan lain-lain. Ini adalah salah satu kesimpulan daripada Behringer X32 itu teman-teman ya. Jadi hari ini mau segera kita kirimkan kepada pembeli salah satu produk dari Behringer X32 yang sudah kita cobakan juga berbagai macam fiturnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau teman-teman mau beli produk kita, semuanya kita akan review di YouTube, semuanya kita cobakan satu-satu. Ini tadi sudah kita cek semuanya, fiturnya apa saja juga sudah kita jelaskan. Yang jelas Behringer X32 bisa dikatakan adalah mixer yang memang kelas menengah. Harganya ya lumayan bisa dikatakan menengah, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Dengan harga 46 juta, saya rasa teman-teman sudah bisa mendapatkan mixer yang super istimewa dengan input full mono 32 dan juga sudah ada sound cardnya. Teman-teman bisa manfaatkan sound cardnya digunakan untuk multi track, itu yang jelas. Bassnya teman-teman sudah disediakan sampai dengan 16 di situ, bisa dimanfaatkan sampai dengan 14 ataupun 13. Teman-teman bisa memanfaatkan juga reverb bawaan yang ada di Behringer X32, juga bisa memanfaatkan EQ reverb bawaan fader motor yang super istimewa ini. Dan juga teman-teman yang belum saya sampaikan tadi,
teman-teman bisa mengganti channel yang ada di Behringer X32. Jadi kalau kita teman-teman mau merename channel, ini tadi seharusnya saya jelaskan di awal, teman-teman tinggal klik setup di sini, mohon maaf ketinggal. Tinggal teman-teman geser ke names icon. Jadi teman-teman contohnya Mas nomor 1, nomor channel 1 mau tak buat warnanya hijau. Nah hijau. Terus ikonnya tak ganti kicks. Nah, snare tak ganti snare, diklik snare. Terus ini diklik namanya snare. Otomatis channel nomor 1 berganti hijau dan bernama snare. Begitupun channel 16, ini tak nggo iki Mas. Sing tak nggo iki Mas, mau tak ganti channel 16, mau tak ganti warna pink. Nah, warna pink. Terus ini logone mau tak buat kategori ini mic vokal. Nah, ini mic iki. Nah, mic. Nah, ini mic. Diklik mic, klik mic. Nah, nanti di sini ada tulisan mic. Teman-teman juga bisa custom, kalau mau custom tinggal diklik di edit sini, teman-teman tinggal ditulis. Oke ya. Mohon maaf tadi enggak saya. Itu seharusnya awal kita harus merename dulu kalau saya biasanya. Jadi ketika kita pas mau main Mas, di-rename dulu 1, digunakan nama Mas bass. Nomor 2 tom, digunakan 3 tamborin dan lain-lain. Itu adalah buat teman-teman yang mau merename dari Behringer X32. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah setia. Efeknya enak, nyaman banget aku ngomong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Hari ini juga karena sudah sore, ini sudah hampir jam 3 dan kita masih mau packing dan lain-lain. Yang dimana nanti kita akan segera kita kirimkan ke pemesan Bapak Ahmad Arizona yang beralamatkan di Desa Rasaujaya, Kecamatan Rasaujaya, Kabupaten Kaburaya, Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih buat teman-teman yang di Kalimantan Barat dan sekitarnya. Kalau mau order nanti bisa langsung aja WA atau bisa tuliskan di komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali. Kertasnya mana? Neng jero sob. Sob.